Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babu Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang risiko osteomyelitis, risiko dari pelayanan perawatan luka modern. Nah, selama ini saya sering membagi informasi tentang nilai plus atau keunggulan dari perawatan luka modern itu apa. Kali ini saya akan share risiko dari pelayanan perawatan luka modern itu apa. Jadi jangan sangka pelayanan perawatan luka modern itu nggak ada risikonya. Ada, yaitu salah satunya osteomyelitis atau infeksi pada tulang. Osteomyelitis itu infeksi pada tulang yang biasanya disebabkan oleh kuman bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu ada flora normalnya atau berkembang biak secara normal di kulit kita, di hidung kita, seperti itu. Tatkala kuman Staphylococcus aureus ini ada di hidung kita, di kulit kita secara normal, itu tidak menjadi masalah, tidak mengganggu kesehatan kita. Tetapi tatkala dia masuk, misalkan melalui jalur adanya luka tusuk atau luka terbuka, lalu di situ menginfeksi tulang. Dalam hal ini saya mau membahas tulang dulu ya, bukan membahas jaringan lunak atau yang lainnya. Kalau menginfeksi tulang, nah maka bisa mengakibatkan osteomyelitis atau infeksi pada tulang. Kenapa saya katakan perawatan luka modern memiliki risiko osteomyelitis? Ya, karena perawatan luka modern dalam hal ini adalah kita memberikan perawatan dalam waktu yang lama. Ya, luka-luka yang kita rawat seperti ini tidak langsung seketika kita bisa langsung mengeksekusinya sembuh selesai dalam waktu yang singkat, seperti dengan cara kita melakukan amputasi atau amputatum, ya kan? Kalau amputasi, potong, selesai, kita jahit, bisa cepat. Artinya tidak ada risiko-risiko kita bone expose atau tulang yang terbuka lalu terpapar dengan udara luar dalam waktu yang lama dan sebagainya, ya. Karena perawatan luka modern ini kan butuh waktu, ya. Bisa 15-20 kali ganti balutan sembuh. Artinya itu kalau 20 kali dikali 3 hari, masing-masing 3 hari, berarti bisa sampai 60 hari, bisa 3 bulan. Anda ngerawat luka di klinik Monas, kalau lukanya luka kronis itu bisa memakan waktu sampai dengan 3 bulan atau lebih, seperti itu. Nah, itu kan berarti kita menghadapi sebuah resiko, ya. Resiko akan terjadinya osteomyelitis. Osteomyelitis itu sebenarnya terjadi karena apa? Bisa infeksi dari bakterinya karena tadi ya bone expose, misalkan sebuah jaringan yang terbuka, ada luka, lalu kuman itu bisa masuk ke situ. Atau bisa dari peredaran darah, misalkan kumannya masuknya di mana tetapi dia ikut peredaran darah terus nyampe ke tulang tersebut. Atau misalkan lukanya di jaringan lunaknya, di dagingnya, di kulitnya, tetapi dia merembet, ya, dia pindah ke tulang sehingga tulangnya jadi osteomyelitis atau terinfeksi. Ya, demikianlah perjalanan si Staphylococcus aureus ini nyampe ke tulang itu seperti itu. Nah, terus yang saya bahas dalam video kali ini yaitu sebuah efek samping atau sebuah risiko yang ditanggung oleh pasien, yaitu osteomyelitis dari pelayanan perawatan luka modern. Itu maksudnya begini. Anda memilih pelayanan perawatan luka modern, artinya Anda siap dengan konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya itu makan waktu lama, ya. Dibandingkan dengan amputasi, tadi saya jelaskan amputasi cepat, ya kan? Tetapi kehilangan organnya lebih banyak otomatis. Kalau pelayanan perawatan luka modern, kehilangan organnya bisa diminimalisir. Hanya jaringan-jaringan yang mati saja yang akan melunak dengan sendirinya dengan autolysis debridement, lalu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, artinya membuang jaringan matinya tidak dengan surgical debridement, ya, seperti itu. Nah, itulah yang mengakibatkan pelayanan perawatan luka modern itu memakan waktu lebih lama. Karena lebih lama berarti lebih risiko terjadinya osteomyelitis. Osteomyelitisnya kapan terjadinya? Mungkin kapan-kapan nanti, bukan akut sekarang juga terjadi. Mungkin bisa jadi Anda dirawat lukanya nih 3 bulan atau 3 bulan setengah sembuh. Setelah itu sembuh berarti sudah rapat kan? Nah, tetapi tulang yang ada di dalam itu tadi karena sudah bone expose, karena sudah lama terekspos dengan Staphylococcus aureus yang ada di luka, yang ada di kulit sekitarnya dan sebagainya, mungkin akan menampakkan tanda gejala osteomyelitisnya nanti. Nah, jadi Anda mungkin sekarang senang dulu sudah sembuh, alhamdulillah, tidak jadi amputasi, terselamatkan, alhamdulillah. Nah, tetapi Anda bisa jadi itu membawa bibit-bibit kuman yang masih ada di dalam tadi. Jadi Staphylococcus aureusnya sudah masuk di situ dan mungkin kapan waktunya akan menjadi sebuah masalah. Oke, itu memang sebuah konsekuensi yang Anda hadapi tatkala memilih pelayanan perawatan luka modern, karena tadi saya katakan memang tindakan yang dilakukan, waktu yang dibutuhkan dan sebagainya, paparan dengan dunia luar, paparan dengan agen-agen infeksi di sekitar luka, paparan dengan kulit normal yang di sebelah luka juga, paparan dengan udara dan sebagainya, memang mengakibatkan Anda lebih berisiko terkena osteomyelitis daripada orang yang amputasi, ya kan?
Nah, tetapi memang jangkanya agak panjang. Saya sebut kronis. Osteomielitis itu bisa terjadi akut, bisa kronis. Nah, umumnya yang terjadi pada pasien-pasien diabetes, pada pasien-pasien yang memiliki luka yang terbuka dan sebagainya, itu risiko terjadinya adalah osteomielitis yang kronis. Anda mungkin itu perjalanannya lama gitu ya. Sudah infeksi kuman itu, Staphylococcus aureus sudah masuk situ dan mungkin akan berproses terus. Nah, nanti akan memunculkan tanda gejalanya nanti. Luka diabetes Anda misalkan sudah sembuh, nanti baru muncullah gejala-gejala. Gejalanya apa saja? Misalkan nyeri seperti itu, bengkak, misalkan di situ terjadi peradangan sampai keluar nanah dan sebagainya, mual muntah, mungkin tidak nafsu makan, berat badannya menurun dan sebagainya. Itu tanda-tanda infeksi secara umum, demam dan sebagainya seperti itu. Nah, tatkala timbul permasalahan seperti itu, Anda baru tergerakkan, waduh ini kenapa nih, saya harus periksa ini itu dan sebagainya. Nah, mungkin Anda mengunjungi tempat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan tanda-tanda tadi. Nah, prosedur diagnostik atau dokter itu memeriksa atau mendiagnosa Anda itu osteomielitis itu dengan beberapa cara. Misalkan dari pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan darah nanti diketahui, oh ini leukositnya naik, berarti sel darah putihnya naik, itu tanda terjadinya infeksi. Atau misalkan pemeriksaan dengan biopsi tulang. Biopsi tulang itu berarti mengambil jaringan tulang sedikit lalu dibiopsi, lalu diperiksa di situ ada kuman apanya, seperti itu. Atau dengan pemindaian atau scanning, misalkan dengan cara ronsen atau CT scan atau MRI atau USG dan sebagainya, itu bisa melihat bahwa tulang ini sudah terjadi osteomielitis atau sudah terjadi infeksi pada tulang seperti itu. Nah, barulah saat itu didiagnosa Anda osteomielitis. Nah, setelah itu kan berarti diobati. Obatnya apa? Bisa antibiotik. Antibiotik itu bisa sampai 4 sampai 6 minggu atau kalau serius bisa sampai 12 bulan bahkan seperti itu ya, sampai setahun. Lalu mungkin tindakan-tindakan jika memang perlu diambil, misalkan karena itu osteomielitnya sudah parah, kondisi tulangnya sudah tidak terselamatkan dan di situ sudah dianggap benda asing, otomatis benda asing itu juga harus diambil. Nah, luka yang tadinya sudah tertutup ini judal-udal lagi toh, mau nggak mau karena diambil sih, karena dioperasi berarti tulangnya harus dibuang, diambil. Entah itu tulangnya dibuang permanen atau tulangnya digantikan dengan jaringan lain atau digantikan dengan bahan yang lain seperti itu. Itu opsi dari pembedahan seperti operasi seperti itu. Itulah tata laksana dari osteomielitis ya. Tetapi saya tegaskan sekali lagi, ini kan risiko dan ini tidak pasti. Bukan berarti semua pasien yang mendapatkan pelayanan perawatan luka modern pasti akan terjadi osteomielitis, itu juga nggak pasti. Saya nggak bisa ngomong angkanya berapa ya kan, karena paparan dari udaranya seberapa lama, seberapa luasnya lukanya, lalu bagaimana perawatan luka modern itu dijalankan, apakah menggunakan prinsip-prinsip yang higienis atau tidak dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi angka atau resiko berapa persen sih terjadinya osteomielitis pasca seseorang menjalani atau mendapatkan pelayanan perawatan luka modern seperti itu. Ya, artinya ini saya ngomong pahit, oke boleh saya ngomong pahit. Ini sebuah risiko yang Anda hadapi jika mendapatkan pelayanan perawatan luka modern, yaitu sebuah risiko terjadinya osteomielitis atau infeksi pada tulang Anda. Ini bisa terjadi, bisa tidak ya. Tetapi gini, kadang-kadang orang itu kan kenapa sih memilih pelayanan perawatan luka modern itu karena dia mungkin sudah terancam amputasi. Karena orang sudah divonis amputasi itu ketakutannya luar biasa. Jangankan kehilangan sebuah kaki ya, satu organ, kehilangan satu ruas tulang saja kan itu sudah membuat stres orang ya kan. Waduh, saya akan kehilangan bagian dari tubuh, itu kan stresnya luar biasa. Makanya orang itu kebanyakan tidak mau diamputasi, lalu misalkan datang ke klinik Monas. Karena banyak juga orang-orang yang datang ke klinik Monas sudah dalam kondisi divonis amputasi seperti itu ya, datang lalu untuk menyelamatkan diri atau yang dimaksud adalah untuk meminimalisir kecacatan yang timbul. Karena kalau dengan amputasi kehilangannya lebih banyak, kalau dengan cara ke pelayanan perawatan luka modern di mana di situ bukan surgical debridement, di mana di situ kita tidak melakukan amputasi tapi hanya membuang nekrotomi dengan cara yang alami seperti melunakkan dengan sendirinya dan sebagainya, itu tentunya akan membedakan tadi hasilnya seperti apa. Nah, itulah yang banyak diinginkan oleh pasien-pasien yang datang kayak ke klinik Monas itu seperti itu. Ya ada plus minusnya. Anda tidak jadi diamputasi tetapi pelayanan perawatan luka modern. Tetapi pelayanan perawatan luka modern tetap ada risikonya, yaitu tadi yang saya jelaskan osteomielitis seperti itu. Nah, cuman kebanyakan pasien itu ya yang penting sembuh dulu kan seperti itu. Yang penting tidak jadi amputasi, selamat ya kan, baik selamat nyawanya, selamat organnya, lalu sembuh dulu. Urusan nanti ada osteomielitis, ada infeksi lanjutan dari ini atau apa, ada sesuatu yang ditinggalkan, ada risiko yang dihadapi, itu urusan nanti. Nah, kadang orang berpikir seperti itu guys ya, makanya itu saya katakan di awal, dan ini plus minusnya dari sebuah layanan kesehatan.
Ya, begitulah resiko yang dihadapi oleh pasien diabetes dengan lukanya atau luka-luka kronis seperti itu. Ya, jadi ini untuk menjadi pertimbangan teman-teman semuanya, untuk menjadi pertimbangan juga keluarga pasien dan pasien untuk memilih tempat pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan apa yang akan menjadi pilihan. Karena sekali lagi itu adalah hak Anda untuk memilih layanan apa, tempatnya di mana, dengan siapa terapisnya. Itu ada dalam undang-undang ya, bahwa hak Anda itu memiliki seperti itu dan dilindungi undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.